Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas A8, DTS UI UX Batch 3, akan memaparkan proyek UI UX kami tentang Jago Laswis. Kelompok kami terdiri atas 5 orang, dimulai dari saya, Rifki, lalu ada Rizky, Arif, Faik, dan juga Salsa. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Jago merupakan aplikasi finansial yang memudahkan penggunanya dalam mengatur keuangan, berkolaborasi bersama orang-orang tercinta, dan mengedepankan inovasi. Salah satu inovasi yang sedang dilakukan Jago adalah bekerja sama dengan Skillful dan Kominfo untuk mengembangkan fitur Jago Last Wish, sebuah fitur untuk mengelola wasiat secara digital. Problem statement yang kami temukan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuat wasiat serta belum tersedianya platform untuk membuat wasiat secara digital. Framework yang kami gunakan adalah Design Thinking, dan tools yang kami gunakan diantaranya Figma, Google Suite, lalu ada Zoom, dan juga Discord. Untuk tahap empathize akan dijelaskan oleh Mas Arief. Oke, pada tahap empathize, kami memahami keinginan dan kebutuhan pengguna terlebih dahulu dengan melakukan metode secondary research. Untuk hasil secondary research, yaitu Jago membutuhkan fitur untuk membuat wasiat secara digital dan menghitung biaya premi bulanan dengan fitur wasiat digital. Selanjutnya, define. Di tahap ini, kami mengumpulkan pain point berdasarkan permasalahan user dan menentukan how might we yang bertujuan untuk mengeksplorasi ide-ide yang bisa dijadikan solusi di tahap selanjutnya. Pain points. Pengguna tidak tahu cara membuat wasiat yang baik dan benar, pengguna belum memahami pentingnya membuat wasiat, pengguna ragu akan keamanan legalitas pembuatan wasiat secara digital. Untuk how might we, kami membuat ide yang terpenting adalah membuat wasiat digital yang mudah dan edukatif. Untuk tahap ideate, kami mengumpulkan ide-ide yang dikelompokkan ke dalam bentuk affinity diagram. Lalu ide tersebut kami himpun dalam skala prioritas menggunakan prioritization matrix. Untuk affinity diagram, ide tersebut kami tampilkan dengan edukatif, krut wasiat, simulasi, motivasi, pembayaran, dan layanan. Untuk prioritas solusi berdasarkan prioritization yaitu edukatif, krut wasiat, simulasi, pembayaran, dan layanan. Semua prioritas ide ini adalah prioritas yang kami kerjakan secara duluan. Oke, untuk tahap user flow akan dijelaskan oleh Salsabila. Baik, user flow di sini digunakan untuk mengidentifikasi tes apa aja yang akan dilakukan oleh user, yang dimulai dari membuat wasiat, mengedit wasiat, menghapus wasiat, membayar premi bulanan, dan serta simulasi biaya premi bulanan, membaca informasi artikel, dan terakhir konsultasi ditanya Jago. Selanjutnya, tahap wireframe. Wireframe di sini adalah layout dalam bentuk low fidelity untuk mempercepat proses ideation. Dan ini adalah wireframe yang kami buat. Lalu, proses selanjutnya adalah prototype. Prototype di sini dimulai dari UI kit yang digunakan sebagai standarisasi desain, UI design, dengan mendesain UI dengan menerapkan UI kit. Dan terakhir prototype dengan memberikan interaksi pada UI design. Nah, UI kit di sini digunakan untuk standarisasi UI design untuk mempermudah UI design yang terdiri atas colors, tipografi, button, iconografi, dan seterusnya. Nah, inilah hasil UI design yang kami buat. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ada prototype. Tujuan dari utama prototype ini adalah mengembangkan model atau rancangan produk
menjadi produk final yang dapat memenuhi permintaan pengguna. Nah, di sini juga ada flow dalam membuat wasiat, yaitu yang pertama adalah memilih menu wasiat buat sekarang, lalu masuk ke judul deskripsi dan masukkan jumlah ahli waris. Selanjutnya ada memasukkan identitas ahli waris, memasukkan nilai uang yang ingin diwariskan, lalu memasukkan data pembuat ahli waris. Nah, sini data ahli waris, lalu menyetujui syarat dan ketentuan, dan selesai. Selanjutnya ada flow tambah wasiat. Tambah wasiat di sini adalah untuk menambah wasiat dari yang belum ada menjadi lebih dari satu. Terus di sini edit wasiat yang fungsinya untuk mengedit wasiat jika ada yang kurang atau ingin di-upgrade dari wasiat tersebut. Terus di sini juga ada menghapus wasiat. Di sini gunanya untuk menghapus wasiat yang sudah tidak ingin diwasiatkan ke depannya. Lalu di sini ada membayar tagihan. Di sini ada flow-nya membayar tagihan, yaitu pilih ke menu tagihan, lalu pilih wasiat yang ingin dibayarkan, lalu pilih metode pembayaran, dan selesai. Selanjutnya ada flow informasi tentang wasiat. Di sini hanya untuk membaca artikel tentang wasiat yang ada di Bank Jago. Dan simulasi ini ditujukan untuk mengetahui pembayaran dari pewaris untuk si ahli waris, besar nilainya untuk si pewaris tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faik. Yang terakhir yaitu tahap testing. Pada tahap testing bertujuan untuk mengevaluasi solusi kepada pengguna dari sisi usability. Kami menggunakan 4 metode, yaitu metode in-depth interview, metode SEQ atau single is question, metode survei kepuasan pengguna, dan juga metode system usability scale. Kami menerapkan kriteria responden sebagai berikut. Yang pertama yaitu responden berusia 22 hingga 35 tahun, responden sudah bekerja, dan juga responden merupakan memiliki sosial ekonomik status A dan B. Gambaran umum profil dari 4 responden kami yaitu 25% responden berusia 23 tahun, sisanya berusia 25 tahun, 25% responden bekerja sebagai PNS, sisanya bekerja sebagai pegawai swasta, responden berdomisili di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah, dan responden memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 2,5 juta per bulan. Dari hasil in-depth interview, kami mendapatkan bahwasannya sebagian besar responden sudah memahami pentingnya mengelola keuangan atau melek finansial. Responden mengetahui apa itu wasiat dan menganggap bahwa membuat wasiat merupakan hal yang sangat penting. Dan juga seluruh responden untuk saat ini belum pernah membuat wasiat, tetapi mempunyai rencana untuk membuat wasiat di masa yang akan datang. Kami mendapatkan nilai rata-rata dari hasil single is question, yakni lebih dari 5,5, yakni kami mendapatkan nilai 6,25, yang artinya pengguna dengan mudah menyelesaikan task sesuai dengan flow yang telah kita tentukan. Dari hasil survei kepuasan pengguna, kami mendapatkan nilai kegunaan atau usefulness, ease of use atau kemudahan, dan juga satisfaction atau kepuasan dengan nilai lebih dari 4, yang artinya pengguna puas dengan aplikasi yang telah kami buat. Hasil dari sistem usability score, kami mendapatkan nilai 81,9, yang artinya aplikasi yang telah kami buat dapat diterima dan digunakan dengan mudah oleh pengguna. Yang kami pelajari dari proyek ini diantaranya, design thinking sangat membantu dalam mendesain produk digital, dan kami memerlukan secondary research yang lebih mendalam terkait regulasi pembuatan wasiat di Indonesia. Kami juga memerlukan iterasi yang lebih banyak untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Dan juga pentingnya memperhatikan konsistensi UI untuk mencapai usability yang lebih baik, dan juga kerjasama tim yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kami membutuhkan lebih banyak responden untuk mendapatkan feedback dari berbagai sudut pandang.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.